Assalamualaikum. Ini dari India. India. Jadi sebetulnya flightnya harusnya ke Delhi, tapi telat. Jadi cari tiket yang masih ada di malam itu. Yang paling memungkinkan adalah Kochi. Kochi sebetulnya tidak terlalu jauh, tapi ya lumayan lah. Mungkin penerbangan 4 jam. Lumayan oke. Batik Air. Jadi ya standar Batik Air, cukup oke lah. Terus harganya murah, mungkin termasuk murah banget, kayak 1,2 gitu kalau ke Delhi. Kemarin mungkin 2 juta, padahal 1,2 ini kan mepet banget ya, di waktu yang sangat mepet. Tapi kalau yang Delhi pas mepet banget, adanya yang mahal banget kayak 14 juta sekali jalan. Terlalu mahal dan nggak ngejar juga, maksudnya kayak terlalu mepet waktunya. Dari Kochi ke Delhi masih bayar 2,5 juta. Penerbangan Air India cukup mahal. Saya ambilin dulu tiketnya. Ini boarding passnya Air India, di baliknya tapi saya nggak bisa liatin. Oke. Nah, yang mau saya ceritain adalah membeli, jadi waktu ini image awal dulu ya, bahwa India ini sulit, karena saya nggak bisa beli tiket kereta, hotel terlalu rumit gitu. Bagi saya yang biasanya mengandalkan online itu tidak mudah. Kenapa? Karena sebagian besar itu harus pakai nomor India. Mesen itu harus pakai nomor India. Nah, sedangkan sulit sekali untuk dapat nomor India dari luar negeri gitu. Di beberapa negara kita bisa dapat dari nomor-nomor misalnya eSIM atau apapun, banyak yang memberikan, tapi nomor India enggak. Jadi itu yang menyulitkan ya. Oke. Nah, kondisinya adalah, sehingga yang pertama ketika sampai ke sini yang saya lakukan ya cari nomor India. Cari nomor India, yang ada adalah Airtel. Airtel. Tapi skemanya unik juga nih Airtel nih. Jadi ya waktu keluar image awalnya adalah di ini Kochi, saya di musolanya, cukup mudah, bersih, orangnya cukup ramah, enak juga, duduk sederhana aja gitu. Terus nggak terlalu rame ya, di sini nggak terlalu rame. Nah, seperti bandara lain, keluar imigrasi, setelah imigrasi ada duty free, kemudian bagasi, terus ada kursi. Nah, kita bisa istirahat dulu sebelum keluar, melihat dunia nyata India. Jadi ada kursi untuk istirahat, bagi yang mau istirahat dulu. Terus apa lagi? Ya seperti biasa ada taksi prepaid ya, yang kita bayar dulu sebelum naik. Terus ada money changer. Nah, salah satunya adalah Airtel ini. Tapi skemanya agak unik memang di Airtel ini. Jadi kita itu sebetulnya hampir sama, tapi ini lebih rumit aja. Kita ngasih paspor, mereka yang membantu untuk mendaftarkan. Yang didaftarkan adalah langkahnya, paspor kita akan difoto terus nanti OCR itu ya, yang otomatis baca nomornya berapa, namanya siapa, tanggal lahir, tempat dikeluarkan paspor dan seterusnya. Nah, semua itu si operator akan si mas-masnya lah, ada 2 mas-mas gitu. Sebenarnya sangat tidak meyakinkan, tapi karena itu di dalam dan di depannya ada tentara ya kita yakin aja. Kenapa nggak meyakinkan? Nggak seperti toko biasa, itu cuman kayak 2 orang berdiri, nggak ada bukti apapun, nggak ada. Dia bilang bisa kartu, tapi dia nggak punya, nggak terlihat ada edisi gitu. Terus ya dia cuma ngeluarin ini dan dimasukkanlah kita di HP-nya, seperti aplikasi, tapi tidak otomatis kayak aplikasi biasa yang diklik terus selesai gitu. Kalau di kita kan daftarin itu pakai SMS ya, sederhana aja. Kalau dia nggak, dia masukin terus nanti approval. Nah, approval itu dia kayak ngirim WA ke teman-temannya. Terus di reminder gitu, yang saya mungkin butuh 5-10 menit baru mungkin sananya baca, terus di approve gitu. Setelah di approve pun nggak bisa langsung dipakai. Saya cuma dikasih kartu ini, terus SIM cardnya dimasukkan, dia bantu masukkan, terus dia ngasih tahu bahwa nanti saya harus nelpon ke sebuah nomor
kalau udah agak siangan katanya. Aneh juga karena saya waktu membeli ini di sekitar jam 2 pagi. Saya bilang siangan jam berapa? Dia bilang ya di atas jam 5. Ya kelebihan mereka juga, beberapa orang warung-warung di sekitar ini mereka bisa bahasa Inggris, termasuk tentaranya juga bisa bahasa Inggris dengan cukup baik dan ramah. Kalau di Kochi ramah, saya nggak tahu di kota lain, belum nyampe kota lain. Jadi ini sudah jam 5, saya sudah telepon itu. Sebetulnya saya telepon sebelum jam 5 dan ternyata bukan orang yang angkat. Ini seperti sistem biasa, kita ditanya, nomornya juga nomor pendek gitulah ya, kayak nomor sistem. Terus kita ditanya 4 digit identitas terakhir, 4 digit terakhir dari kartu identitas. Terus kartu identitasnya apa dulu itu dimasukkan. Ya saya paspor, tentu saja paspor, terus nanti 4 digitnya terakhir dimasukkan. Terus setelah itu ditanya tahun lahir. Tahun lahir bentuknya ya tahun aja, misalnya 1900 sekian gitu, dimasukkan 4 angka. Terus setelah itu dia bilang oke, berarti ini sudah diproses gitu ya, sudah diterima. Nanti internet akan aktif setelah 30 menit, kemudian telepon akan aktif setelah 15 menit gitu. Jadi butuh waktu lagi 15 menit untuk teleponnya aktif, internet 30 menit setelah saya tadi melakukan aktivasi. Komentar saya ya betul-betul ribet. Saya nggak tahu, mungkin memang sistemnya mereka karena besar sekali negaranya, orangnya banyak, sekitar 1 miliar, artinya dengan sistem seribet ini juga mereka bisa survive dan mungkin bisa jadi sangat efektif di dalam negerinya. Itu bisa jadi. Terus apa ya, yang oh ya, harganya 800 rupiah ya, 800 rupiah. Bandingannya adalah kalau saya tadi beli Aqua, botolnya cuman ada yang agak besar, nggak ada ukuran di Indonesia, itu mungkin kayak hampir 1 liter mungkin, itu harganya 20 rupiah. Jadi 800 ya harusnya sih lumayan mahal sih, maksudnya dibandingin harga umum. Nah tapi di sini dapat, dia bilang 2 giga per hari selama 2 bulan gitu kalau nggak salah, yang akan diperbarui setiap harinya. Jadi 2 giga tiap hari selama 2 bulan. Saya sih cuma butuh mungkin seminggu gitu. Tapi ya instead of roaming, sebetulnya roaming oke juga, saya bisa roaming, tapi masalahnya saya butuh nomor ini untuk beli tiket kereta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.